Assalamualaikum Mas Dadai Rahmat Hidayat dari Jakarta. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan. Ya, saya ingin, alhamdulillah nih saya dapat kebagian terus nih. Alhamdulillah, ya. Pak Rahmat. Iya. Pak Dadai Rahmat. Dadai Rahmat Hidayat. Ya, Rahmat. Ya. Pak Dadai Waalaikumsalam Rahmat. Buya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, ada kalimat atau kata yang sangat terkesan oleh saya, yang sampai saat ini mungkin menginspirasi saya untuk bertanya ya, apakah boleh nih ya, memohon kepada Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah saya kekasihmu, sebagaimana engkau telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihmu. Mengapa saya perlu berdoa seperti itu? Karena Buya pernah menyampaikan bahwa Allah itu maha cemburu, miliar. Nah, dengan demikian karena cemburunya, kenapa tidak sekalian saja kita minta agar saya jadi kekasihnya. Nah, karena segalanya ini, segala sesuatunya di dunia ini, puncaknya adalah Allah. Inna ilaihi rabbika ruj'a wa inna ilaihi rabbika muntaha. Jadi kembalinya kepada Allah. Puncaknya adalah Allah. Jadi, nah dengan demikian, apakah salah? Apakah boleh kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya kekasihmu, sebagaimana engkau telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih. Karena sesuai dengan Nur Muhammad, laulaka ma khalaqtal aflaka illa anta. Jadi bagaimana dahsyatnya, bagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Sehingga Allah sendiri mendoakan, membacakan selawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga saya sampai saat ini juga berusaha untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad agar saya jadi kekasih Allah, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih. Terima kasih. Demikian. Iya. Oke. Ya. Dadai Hidayat. Dadai Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Dari mana? Rahmat Hidayat. Dari mana? Dari Jakarta, Bu ya. Oh ya. Begini, cinta itu tidak bisa ditanya mengapa. Nggak bisa ditanya bagaimana. Nggak bisa ditanya apa sebabnya. Kekasihku, seorang perempuan yang kucintai, dia bertanya kepadaku, ya, Buya, apa sebabnya engkau mencintaiku? Saya jawab, tanpa sebab. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena aku mencintaimu. Saya akan tersudutkan dengan pertanyaan itu. Kalau saya jawab karena kamu cantik. Lalu kalau dia bertanya, kalau saya tidak cantik, Buya cinta enggak? Saya akan terjebak. Betul enggak? Karena engkau berbudi mulia, karena engkau berbudi yang sempurna, akhlak yang mulia. Nah kalau sayangnya mulutnya merepet gimana? Kalau saya punya akhlak saya nggak bagus, cinta enggak. Alasannya apa? Karena engkau cerdas. Kalau tidak cerdas, cinta enggak. Jadi sebaiknya dalam bercinta, jangan bertanya mengapa, bagaimana. Ya, sebabnya karena aku mencintaimu. Jadi, ketika Pak Dadai bertanya, bolehkah kita meminta Allah jadikanlah aku kasihmu? Ini sudah menjadi bacaan doa rutin pada setiap orang. Atini mahabbataka. Apa kalimatnya seperti itu? Di tali itu.
Atini maghfiratika anta maksudi berdekat lebih atini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah kepadaku cintamu, ya kan gitu. Saya kira dalam bahasa cinta menjadi hambar. Perempuan yang saya cintai, lalu Neng, tolong dong berikan cintamu kepada aku. Gila loh, kamu cinta enggak? Iya, punten saya kritik doa-doa itu. Makanya ketika ini mahabbat enggak saya amini kok enggak. 5M tersalah lah. Iya, karena dengan bahasa cinta menjadi sesuatu yang piti, not stupid, but piti ya, dungu namanya itu. Bukan goblok tapi dungu namanya itu. Masa berikan cintamu kepada aku? Kalau kamu cinta, bilangkan saja I love you, selesai. Aku mencintaimu, aku tergila-gila kepadamu. Kalaupun dia bilang aku tidak cinta, ya biar aja aku cinta kamu sih, ada urusan. Kejar aja terus bagaimana, ya kan gitu. Kuntit tiap hari, pagi dan sore, masa lama-lama nggak mau. Jadi cinta itu ya kita perjuangkan, bukan meminta diberi. Itu satu. Setuju? Iya dong. Jadi artinya kita nggak usah meminta Tuhan untuk memberikan cintanya kepada aku atau nggak, buktikan saja dulu, cintailah Tuhanmu itu. Ya, nanti juga Tuhan tak akan tahu kok siapa di antara hamba yang benar-benar mencintainya. Sebetulnya Tuhan itu pasti mencintai makhluknya kok. Al-Khaliq pasti mencintai makhluknya. Seorang ibu pasti mencintai anaknya, nggak usah diminta. Yang jadi masalah ini anaknya yang tidak cinta ibunya. Yang jadi masalah itu makhluknya yang tidak mencintai Khaliqnya. Betul nggak? Dapat bikinannya sendiri kok. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih kehidupan, kenikmatan semuanya. Masa tidak mencintainya? Semua kesalahan diampuni semuanya, masih mencintainya. Ya, jadi masalah adalah bukan pasalnya Tuhan mencintai kita atau tidak, tapi ya kamu cinta enggak, gitu. Nah, ketika engkau mencintai Tuhanmu, jangan dikira lalu Tuhan oke, udah saya terima cintamu. Enggak juga. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikiranya engkau setelah mengatakan cinta langsung diterima tanpa diuji dulu? Diuji. Lagi ayat dong. Perempuan yang menyatakan cinta kepadaku. Ya. Saya uji deh temannya yang ganteng nih, Pak Afkar ya, sama Pak Rahmat. Tolong godain tuh si Hasanah, rayu dia, coba mau nggak? Ternyata mau juga, bohong loh, udah tak ada cinta antara kita. Ternyata ya, pengen ketemu janjian malam di Cirebon, datang dia nemui Pak Rahmat. Oh gitu, ya kan? Jadi Allah juga sama. Ada prosedur testingnya dulu, ada namanya fit and proper testnya dulu. Layak enggak sebagai kekasihku? Ternyata masih tergoda dengan lelaki yang lain. Atau juga sebaliknya, perempuan yang aku cintai, ya kan gitu. Dia coba suruh cari temannya lagi, suruh goda saya. Ternyata Dayak mau juga. Lah, saya gimana? Nah, itulah makanya, dan Allah tahu ketika hati kita bercabang, ketika ternyata cintaku kepada Allah tidak monoloyalitas, masih di poligami Tuhan ini dengan yang lain,
dengan materi, dengan jabatan, dengan anak, dengan istri, dengan nama baik, kebesaran kita. Ternyata ada sesuatu yang lain yang kita cintai selain Allah. Beli doyan, sedoyan. Iya, Tuhan itu maha cemburu, tidak mau dimadu dengan apapun. Iya, cintamu hanya untukku. Ya, ketika ada yang engkau cintai, nah, percayalah, aku maha cemburu. Perempuan yang sangat mencintai suaminya, apalagi berselingkuh, melirik aja matanya udah langsung ditegaplok tuh, mata keranjang. Iya, nah itulah makanya ketika Sayyidina Ibrahim sendiri itu kasih sayangnya, cintanya kepada Ismail berlebih-lebihan, diuji oleh Allah, suruh disembelih. Ternyata dia lakukan. Iya, sekalipun nantinya diganti dengan kambing, tetapi Nabi Ibrahim lulus. Ternyata betul cintanya murni hanya untuk Allah dan hanya Allah yang dicintainya. Selain Allah tidak ada yang dicintainya. Kita juga sama. Makanya kalau Anda sudah menjadi kekasih Allah, tolong jangan berselingkuh. Karena Allah itu maha cemburu. Terima kasih kita.